Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada minggu yang kedua di bulan Juni tetap kita dapat beribadah kepada Tuhan meskipun ibadah online di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita dengan hati yang siap, kita menyatakan lewat sikap berdiri walaupun di rumah bersama-sama mari kita berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita mengambil saat teduh sebagai kesiapan untuk beribadah. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan perantaraan putranya yang kudus Tuhan Yesus Kristus dan dalam bimbingan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan hati yang menyembah, Bapak Ibu Saudara tetap bisa membuka hati kita pada Tuhan, tapi dengan sikap duduk, silakan duduk. Kita naikkan pujian Kasih Allah tak terduga dari PPR nomor 11.
Dan oleh karena kasih-Nya yang begitu dalam, lebar, tinggi, panjang, yang tidak terduga, yang tidak terbatas, yang tidak pernah habis-habisnya, itu bukan berarti setiap kita menjadi takut. Karena itu firman Tuhan berkata dari Mazmur 112 ayat 1 dan 2, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun Allah begitu mengasihi setiap kita, Allah tidak suka ketika kita hidup di dalam dosa. Oleh karena itu Dia menyediakan diri sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa kita, yang menyucikan kita, yang membenarkan kita kembali. Karena itu sebelum kita bersama-sama masuk dalam pengakuan dosa, angkatlah hati kita, naikkan pujian, akui dan proklamirkan, Tuhan Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Yang lainnya bukan apa-apa, tetapi Engkaulah segala-galanya, permata yang terindah yang tidak akan pernah kita lepaskan. Kita naikkan pujian ini. Engkaulah segala-galanya. domba Allah, Dia telah mengampuni dosa kita. Akan tetapi di tengah-tengah dunia
dan kehidupan kita hari lepas hari. Sesungguhnya ada banyak kali kita mendukakan hati Tuhan. Kita memanggil Dia Bapa, tetapi kita tidak melakukan apa yang sepatutnya sebagai anak-anak Bapa. Karena itu mari dengan rendah hati saya mengajak setiap kita jemaat Tuhan bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, termasuk di dalamnya kami yang percaya. Engkau telah mengampuni kami dan telah membenarkan kami, sehingga kami boleh memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Akan tetapi Bapa, kami mengakui, banyak kali kami tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Banyak kali kami mendukakan hati Bapa, lewat pikiran kami, lewat perbuatan kami, tutur kata kami, bahkan mungkin lewat kesengajaan kami hidup di dalam dosa dan masih jatuh dalam dosa yang itu-itu juga. Ampuni kami ya Tuhan. Kuduskanlah setiap kami, tiliklah akan setiap kami. Lihatlah ketika kami jalan kami serong, tuntunlah kami di jalan yang benar, supaya kami memuliakan Engkau, hidup kami, keluarga kami dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan setiap kami, pribadi lepas pribadi yang telah mengaku di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memperbaharui kami, dan Roh Kudus memampukan kami hidup di dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah mengampuni kami bersyukur dan berserah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4 demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berbahagialah setiap kita yang diampuni dosanya dan yang bertekad hidup baru di dalam Tuhan. Karena itu dengarlah petunjuk hidup baru yang akan menjadi pedoman bagi kita di dalam melangkah hari ini dan seterusnya. Jadikan ayat ini juga menjadi perkataan iman dan ketekatan kita bersama. Mari saya mengajak kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil sikap berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang diaminkan dan diamini oleh orang percaya di sepanjang abad dan tempat. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita hidup bagi Tuhan? Maukah kita membawa keluarga kita hidup bagi Tuhan? Maukah kita, selama aku hidup, aku mau menyembah-Mu? Ketika kita mau taat, kita tidak bisa. Tapi tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan sanggup. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk bersama-sama menyatakan, mengakui Yesuslah kebenaran. Dan ketika kita mau ikut Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Inilah janjiku kepadamu Tuhan, aku mau hidup bagimu. Kita naikkan pujian ini.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah, kami masih bisa berseru memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau saat ini mendengarkan akan firman-Mu yang menjadi teguran bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, menjadi kekuatan kami, yang akan menuntun kami di dalam jalan kebenaran. Oleh sebab itu, siapkan hati kami Bapa, siapkan pikiran kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, urapi dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk bisa membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya mengajak kita lagi Bapak Ibu membuka di dalam satu bagian 1 Korintus pasal yang 11 ayat 3. Bunyi firman Tuhan demikian, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema kita, mengapa Kristus disebut kepala keluarga? Mari kita menyimak dulu video pendek ini. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Ibu arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Abah tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Pergi kemana, kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan sana. Baik, Pak. Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput ini. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik, San. Kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik.
Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah iklan dari sebuah produk Bapak Ibu. Tetapi sangat baik sekali memberikan satu pesan kepada kita sebenarnya, bahwa di dalam keluarga itu butuh yang namanya komunikasi dan cinta. Ya. Tanpa ada komunikasi pasti ada saling kecurigaan, ya, saling menuduh dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita sebenarnya adalah krisis terbesar yang kita hadapi bukanlah COVID-19 sebenarnya. Tetapi ketiadaan kasih di dalam keluarga, ketiadaan cinta di dalam rumah tangga, itulah krisis sebenarnya. Mau bagaimanapun Bapak Ibu, kenapa ya kadang-kadang orang tidak betah di rumah, baik orang tua, baik bapak, ayah atau ibu, kadang-kadang tidak betah di rumah oleh karena dia tidak merasakan kasih di dalam keluarga. Anak-anak juga tidak betah tinggal di rumah oleh karena dia tidak merasakan cinta dari orang tuanya. Nah, makanya ketika sudah tidak ada lagi kasih di dalam keluarga, ketika sudah tidak ada cinta lagi, tidak ada komunikasi yang baik lagi di dalam keluarga, saya percaya suasana rumah tangga seperti itu, seperti neraka. Tadi ketika kita melihat video, kita melihat mereka makan yang enak, tetapi tidak ada komunikasi, saling sibuk dengan dirinya sendiri. Wah, suasana tidak menyenangkan sekali. Tetapi ketika suatu saat ya supirnya itu baik sekali ya, seolah-olah dia menggambarkan Tuhan yang akan memulihkan keluarga ini, ya. Dia melakukan sesuatu supaya keluarga itu bisa saling mengerti, saling memahami, dan saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan hari ini, ya, dalam tema ini saya akan bagikan dalam 3 bagian untuk kita bahas. Kita mengerti dulu nanti peran sebagai seorang istri atau wanita, dan kita juga melihat bagaimana peran seorang suami dan bagaimana peran Kristus di dalam keluarga. Ya, kita melihat satu persatu nantinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di ayat pertama sekali kita melihat, ya, di ayat 22 yang kita bacakan tadi, dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, perlu kita mengerti apa sih makna penundukan diri istri dalam bagian ini. Sering sekali bapak-bapak atau ayah atau seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga berkata dan salah mengerti akan bagian ini Bapak Ibu. Ya, sering dicopot ayat ini sebagai pembelaan, sebagai hak kekuasaannya, bahwa aku ini yang berkuasa di rumah tangga. Ya, sebagai pembelaan atas segala kemauannya. Tetapi inilah sebenarnya makna dari penundukan diri istri. Yang pertama, sebagai wujud dari rasa hormatnya kepada Kristus. Karena ia, itu Yesus, telah merancang lembaga pernikahan sedemikian. Jadi jika istri menundukkan diri kepada suami, adalah itu sebagai wujud dari rasa hormatnya kepada Kristus. Karena Kristuslah yang telah merancang pernikahan mereka. Yang kedua, makna penundukan diri istri ini sebenarnya, istri mengakui dan menghargai tanggung jawab suami yang lebih besar dalam menyediakan kebutuhan keluarga.
Istri rela taat di bawah otoritas suami di dalam Kristus, dan istri dengan tulus mengikuti kepemimpinan suami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang peran daripada seorang suami itu besar, ya. Dan tanggung jawabnya juga besar. Maka seorang istri harus menghargai tanggung jawab itu. Ya. Karena suami adalah seorang yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan. Bukannya sekedar kebutuhan jasmani, bukannya sekedar kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan kasih bagi keluarganya. Maka istri wajib untuk menghargai, menghormati. Dan dikatakan istri juga harus rela taat di bawah otoritas suami. Kenapa saya mau katakan rela? Karena dikatakan Bapak Ibu seperti di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mau mengasihi, ketika seorang istri mau menundukkan diri kepada suami, itu bukan suatu terpaksa, ya, tetapi suatu kerelaan seperti dia melakukannya kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan bukan karena terpaksa, tapi kita tulus mengasihi Tuhan. Maka ini juga digambarkan ketika seorang istri menundukkan diri kepada suami, dia harus rela untuk mau taat di bawah otoritas suami. Karena memang suami sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan, dia sebagai kepala rumah tangga. Dan istri dengan tulus mengikuti kepemimpinan suami. Maka di dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah suami, bukanlah istri. Ini jelas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tunduknya seorang istri kepada suaminya dilihat oleh Allah sebagai bagian dari ketaatannya kepada Yesus. Karena dikatakan seperti kepada Tuhan. Maka seorang istri yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar cinta Tuhan, maka dia juga mau menundukkan diri kepada suaminya. Bapak Ibu, ini dilihat oleh Tuhan sebagai suatu ketaatan. Maka hati-hati sebagai seorang istri, perlu kita melihat diri kita apakah kita benar-benar sudah menundukkan diri kepada suami. Jangan sampai kita malah menggantikan posisi suami kita. Kita mengambil perannya oleh karena kita merasa bahwa kita lebih hebat. Kita lebih punya power dibanding dengan suami. Ini tidak bisa. Kalau kita melihat suamimu lemah, tidak berdaya, tidak sehebat kamu, engkau harus mendukung, bukan menggantikan perannya. Ya, ini benar-benar diperhatikan. Ini sangat penting di dalam suatu keluarga. Karena ordo di dalam keluarga, yaitu istri harus tunduk kepada suami, dan suami juga harus tunduk kepada Kristus. Ini harus jelas, ini harus bisa diterapkan di dalam keluarga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada pertanyaan, bagaimana istri menghadapi suami yang kurang baik, yang tidak taat kepada Tuhan? Nah, saya mau mengajak kita, kalau ada pertanyaan seperti itu, bacalah di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dan seterusnya, dikatakan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi apa yang saya mau katakan kepada kita, ketika seorang suami tidak taat kepada Tuhan, apakah istri harus tidak mau menundukkan diri kepada suami? Tidak. Tetapi dia harus memperlihatkan dirinya dalam bentuk sikapnya, bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan, bahwa dia benar-benar saleh, sehingga tanpa perkataan sang suami melihat betapa salehnya istrinya, dan dia boleh merasakan kasih Kristus, dan dia boleh dimenangkan menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Istri dapat menunjukkan melalui sikap dan tingkah lakunya bahwa ia tidak suka melawan kehendak suaminya, dan bahwa ia rindu suaminya meninggalkan dosanya dan
pemimpin dalam kebenaran. Sehingga kewajiban menghormati suami yang adalah kepalanya itu boleh kembali berjalan harmonis. Ini penting Bapak Ibu. Jadi bukan berarti karena suami kita tidak taat kepada Tuhan, karena dia tidak percaya Tuhan, oleh karena dia tidak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita berbuat sewenang-wenang kepada dia, tidak. Tetapi sebagai seorang istri yang saleh, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dia tetap berkata, menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan perbuatan suaminya, tetapi dia juga menunjukkan sikap bahwa ia mengasihi dan menghormati suaminya. Ini misteri dalam pernikahan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan untuk dijalankan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang istri harus benar-benar menundukkan dirinya kepada suaminya. Dengan rela, dengan tulus seperti kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melihat itu sebagai sebuah ketaatan. Mari saat ini kita melihat bagaimana suami, kenapa suami disebut sebagai kepala dari istri. Suami sebagai kepala mengimplikasikan bahwa sedapat mungkin suami memikul tanggung jawab lebih besar dalam menyediakan kebutuhan keluarga dan kepemimpinan dalam keluarga. Ini penting untuk bapak-bapak. Ya. Tanggung jawab kita adalah menyediakan kebutuhan keluarga. Kita adalah pemimpin dalam keluarga. Secara singkatnya bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada masa-masa ibadah keluarga ini, apakah kita sudah menjalankan tugas kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang imam dalam keluarga? Yaitu apakah kita berinisiatif mengajak keluarga kita untuk beribadah? Atau jangan-jangan kita malah yang diajak oleh istri kita, anak-anak kita, bangun bangun pak, ini minggu kita ibadah online, ayo. Jangan sampai kita tidak ada inisiatif. Kita nggak, malah peran kita sebagai suami mati. Dan akhirnya jangan salah kalau istri kita tidak menghormati kita, tidak menghargai kita. Anak-anak kita tidak menghargai kita. Oleh karena peran kita sebagai seorang suami, kita tidak jalankan. Malah mungkin misalnya juga, sebagai seorang suami tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam menyediakan kebutuhan. Malah yang menyediakan kebutuhan adalah istrinya. Yang capek-capek kerja adalah istrinya. Suaminya sibuk apa? Ngopi. Sibuk apa? Main adu ayam. Sibuk apa? Peliharaannya. Sibuk apa? Main sama tetangga dan sebagainya. Keluyuran kemana-mana. Akhirnya tidak memberikan sebuah gambaran sebagai seorang kepala rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saya lebih keras ya ngomong kepada seorang suami ya, karena saya adalah seorang suami, jadi saya bisa mengerti ya bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami di dalam rumah tangganya. Suami harus mengasihi istri yang mencakup kerelaan mengorbankan nyawa bagi istri dan keluarga. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Dikatakan Bapak Ibu, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Luar biasa loh, sebagai seorang suami bukan main-main. Maka bagi yang belum menikah, yang masih ada rencana mau menikah, menikah itu bukannya sekedar punya suami, punya istri ya, tetapi benar-benar memikirkan satu tanggung jawab besar dalam kehidupan keluarga. Sebagai seorang suami benar-benar bukannya sekedar mengasihi, membuktikan kasih dengan membeli perhiasan, mencukupkan kebutuhan keluarga, bukannya sekedar itu, tetapi seperti Kristus. Seperti Kristus apa? Dia mengasihi dan memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya bagi istrinya. Apakah bapak-bapak sudah benar-benar rela berkorban bagi pasangan? Memang benar ya, cinta itu adalah pengorbanan.
Seorang suami harus benar-benar rela berkorban. Harus benar-benar bekerja, berjuang mati-matian. Jangan sampai ketika sudah di PHK tidak lagi mencari kerja. Sudah 4 tahun di PHK tapi masih santai aja, biasa-biasa saja. Ini bermasalah ya Bapak Ibu. Seorang suami yang sudah di PHK tidak dapat pekerjaan tapi masih muda, tapi hidupnya masih santai. Nah ini pria, ini suami kurang sehat. Ini akan bermasalah. Secara psikologis ada masalah. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, secara khusus bagi suami, bertobat. Kalau belum dapat pekerjaan, mungkin karena di PHK di masa-masa pandemi COVID-19. Tetapi kamu harus berjuang. Bapak-bapak harus berjuang mencari pekerjaan. Harus berjuang untuk menafkahi keluarga. Selagi masih kuat, selagi masih bisa, kita harus bisa. Karena itu memang tanggung jawab kita. Jangan suruh istri yang sibuk untuk menafkahi keluarga. Ini kalau peran di dalam keluarga sudah berbeda, sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, akan terjadi kekacauan. Saya mengutip perkataan Pendeta Stephen Tong yang berkata begini, seorang pria yang diberi hak untuk menjadi kepala keluarga adalah seorang yang juga diberi syarat dan diperintahkan untuk taat kepada Tuhan. Tidak menundukkan diri kepada Kristus yang menjadi kepala, dia juga tidak berhak menjadi kepala di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Ini suatu peringatan penting untuk kita. Bahwa untuk menjadi seorang ayah, untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi seorang imam dalam keluarga, itu bukan hal yang mudah. Kalau kita sebagai seorang suami tidak menundukkan diri kepada Kristus, kita juga tidak layak menjadi kepala dalam rumah tangga. Kalau kita tidak lebih rohani daripada istri dan anak-anak kita, maka kita tidak layak untuk menjadi kepala rumah tangga. Kalau kita tidak lebih taat kepada Tuhan dibandingkan dengan istri dan anak-anak kita, kita tidak layak menjadi kepala rumah tangga. Bapak-bapak, sering sekali ini kita abaikan. Istri kita yang terus melayani kita jadikan singer, ya kan begitu ya. Yang bapak-bapak tidak mau melayani Tuhan, sibuk dengan dirinya sendiri. Dan ketika anak-anak ditawarin, keluarganya ditawarin untuk melayani, bapaknya cuma diam tok, nggak bisa juga ngapa-ngapain, nggak bisa nyuruh kan. Karena kenapa? Bapaknya pun sendiri tidak mau melayani. Nah ini jadi masalah, hati pengen anaknya melayani, tapi bapaknya tidak mau melayani. Nah ini bermasalah. Jadi jangan sampai kita mengajarkan kepada keluarga kita sesuatu hal yang kita tidak lakukan sendiri. Ya, kita pengen keluarga kita bahagia, tapi kita sendiri pun tidak bisa memberikan kebahagiaan. Tidak bisa kita menunjukkan bahwa kita itu sebagai seorang ayah yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Anaknya disuruh untuk beribadah, ayo beribadah. Papanya cuma ngantar doang. Iya kan? Sampai di gerbang langsung pulang, jemput lagi nanti. Iya kan gitu. Nah, kenapa saya ngomong ini yang sering saya lihat soalnya ya. Nah, apa yang dikasih oleh Tuhan, semoga ini teguran bagi kita ya. Kalau kita mau keluarga kita bahagia, seorang pria kalau ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, ia harus mengerti bagaimana menundukkan diri pada perintah Kristus, menundukkan diri pada firman. Lalu wanita menundukkan diri kepada pria yang menundukkan diri kepada Kristus. Anak-anak menundukkan diri kepada pengajaran bapak dan ibu yang menundukkan diri kepada Kristus. Jadi yang paling penting utama adalah seorang ayah. Ayah harus benar-benar menundukkan diri dulu kepada Kristus. Baru kemudian istri bisa menundukkan diri, menghargai suami. Kalau suaminya benar-benar taat kepada Kristus. Dan anak-anak dengan otomatis saya percaya mereka juga akan mengikuti teladan daripada orang tuanya. Kalau mereka, orang tuanya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, keluarga saya bukan keluarga yang saya bilang terlalu rohani, enggak.
Tetapi ayah saya adalah seorang yang cinta Tuhan juga. Sekalipun banyak kelemahan keterbatasannya, banyak kekurangannya. Tetapi kami banyak hal yang kami teladani daripada keluarga kami, dari orang tua kami. Maka percaya juga, lihat saya pasti lihat orang tua saya. Apa yang saya lakukan ini, itu persis itulah orang tua saya juga. Karena kenapa? Mau tidak mau itu akan tertular. Apa yang dilakukan oleh orang tua, itu akan dilakukan oleh anak-anak. Karena anak-anak akan mewarisi setiap apa yang kita lakukan. Makanya saya sekarang was-was ini. Saya sebagai seorang ayah sekarang, ya punya anak masih baby, masih kecil. Saya dalam hati ketika kami berdoa Seratna, kami hanya berdoa semoga yang baik-baik aja dia warisi dari kami. Yang gak baik-baik semoga dijauhkan. Ya, segala dosa-dosa kami dijauhkan. Ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Tetapi ada pun juga orang tua sudah tahu lagi dia tidak baik, dia itu mau berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan. Ya, dia masih santai-santai saja. Ini penting untuk kita lakukan Bapak Ibu. Mendoakan Bapak-bapak secara khususnya, mendoakan untuk anak-anaknya. Kalau sudah dulu mungkin terlanjur tidak baik, sudah melakukan hal yang salah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, doakan. Tuhan pasti perbaharui, Tuhan juga pasti pulihkan kalau kita mau. Tapi masalahnya sampai sekarang pun juga kita masih belum mau menundukkan diri kepada Tuhan. Nah, ini saya suka ini kalimat ini dari John Piper, seorang suami yang menyibukkan dirinya dengan menonton televisi lalu memerintah istrinya layaknya seorang Buddha telah mengabaikan kepemimpinan model Kristus. Kristus mengikat handuk dan pinggangnya dan mencuci kaki para murid. Jika Anda rindu menjadi seorang suami Kristen, teladanilah Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat di teks kita tadi, hubungan antara Kristus dan jemaat itulah model dalam hubungan kita sebagai seorang suami istri. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat, jemaat yang dimaksud adalah orang-orang percaya, demikian jugalah hubungan antara suami dan istri. Secara khusus suami seperti mengasihi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah katakan tadi, ada begitu banyak bapak-bapak, pagi-pagi boleh sih kita suruh juga ya, mungkin supaya lebih romantis, bikinin kopi, bilang sama istri, bikinin kopi dan sebagainya, itu jadi masalah. Tetapi kalau sudah tahu istrinya juga sudah capek, banyak pekerjaan, lagi santai, baru bangun jam 9, jam 10, terus suruh istrinya lagi sibuk, lagi masak dan sebagainya, cucian dan sebagainya, suruh, Bu, kopi, sudah tahu banyak pekerjaan, tinggal nyuruh-nyuruh toh, emangnya istrimu budakmu? Hendak Bapak Ibu. Kalau suami masih punya prinsip seperti ini, secara khusus bagi bapak-bapak jemaat GT Sidoarjo bertobat ya. Ini tidak alkitabiah. Ya, jangan kita menggunakan ayat, hai istri tunduklah kepada suamimu. Tapi jangan lupa kalimat selanjutnya, seperti kepada Tuhan. Kalau engkau menyuruh istrimu taat seperti kepada kamu, apakah dia juga harus taat kepada Kristus seperti model itu? Hendak kan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita sebagai suami secara khususnya bagian ini benar-benar menjadi contoh teladan dalam keluarga. Ya. Sekarang kita sudah melihat tadi bagaimana peran istri, ya. Sekalipun tidak secara detail, bagaimana suami dalam kepemimpinannya sebagai kepala rumah tangga. Dan bagaimana sekarang, mengapa Kristus juga disebut sebagai kepala keluarga. Tadi kita melihat di dalam Korintus ya, di dalam Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang 11 ayat 3. Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Maka kita melihat bagian ini. Kristus sebagai kepala mengimplikasikan dua hal. Yang pertama, Kristus sebagai juru selamat dan Kristus adalah pemilik otoritas dan kepemimpinan.
Apa maksudnya? Dia adalah kepala dalam rumah tangga kita. Artinya bahwa dia adalah juru selamat dalam keluarga kita. Dan dia adalah Kristus sebagai pemilik otoritas kepemimpinan di dalam keluarga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengerti akan hal ini, maka kita sungguh-sungguh sangat takjub bagaimana Tuhan menciptakan keluarga. Jadi suami tidak sembarangan untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangganya. Dia harus benar-benar melihat Kristus juga sebagai kepalanya. Oleh sebab itu, melihat sebenarnya bagian ini. Ketika istri disuruh tunduk kepada suami, bukan berarti dia lebih rendah daripada suaminya. Dan bukan juga suami lebih tinggi daripada istrinya. Ini bukan masalah tidak setara. Setara tetapi perannya yang berbeda. Seperti Kristus dengan Allah Bapa, pribadi pertama. Setara tetapi memiliki peran yang berbeda. Demikian juga dalam rumah tangga. Suami istri setara di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan tetapi memiliki peran yang berbeda. Maka masing-masing harus menjalankan perannya. Dan kalau kita menjalankan peran ini pasti akan menjadi keluarga bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Kita melihat hal ini, kita kembali bahwa Kristus adalah kepala keluarga. Artinya bahwa dia adalah pemimpin di dalam keluarga itu. Dia adalah kepalanya. Maka apapun yang dilakukan oleh keluarga itu harus benar-benar di bawah otoritas Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus mau berkata ke kanan, ya ke kanan. Kalau Tuhan Yesus mau berkata ke kiri, ya ke kiri. Kalau lurus, ya lurus. Tidak boleh lihat kiri kanan. Ini penting. Jadi dalam rumah tangga, sekalipun kita punya rencana, kita punya planning dan sebagainya, tetap taat pada otoritas Kristus. Pada firman Tuhan, bagaimana kita tahu? Ya harus dengan relasi kita dan perenungan kita akan firman Tuhan. Supaya setiap kita benar-benar mau menjunjung tinggi akan Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pemimpin dalam rumah tangga seharusnya kita melihat bahwa dia adalah Kristus. Kenapa? Karena dia adalah pemilik. Siapa yang menciptakan keluarga? Minggu lalu disampaikan oleh Musemia, keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk atas inisiatif dan karya Tuhan Allah sendiri. Jadi Kristus, Allah yang menciptakan keluarga dan dialah pemilik keluarga. Kalau sebuah perusahaan, kalau sebuah produk diciptakan oleh seseorang, maka produk itu adalah milik penciptanya, benar tidak? Keluarga diciptakan oleh Tuhan, dan pemilik keluarga adalah Tuhan. Maka dialah yang menjadi kepala di dalam rumah tangga itu, di dalam keluarga. Kristus adalah Tuhan atas keluarga kita. Maka semua isi dalam keluarga, suami istri, anak-anak, harus tunduk di bawah otoritas Kristus. Itulah kenapa disebut Kristus sebagai kepala keluarga. Jadi tidak sembarangan kita membuat keputusan, kita tidak semaunya kita sendiri mengambil keputusan, tetapi berdasarkan kemauannya Tuhan. Bukan berarti karena suami sudah dipercaya sebagai kepala rumah tangga, langsung seenaknya mengambil keputusan, tidak. Makanya dikatakan bahwa kepala dari laki-laki adalah Kristus. Memang Tuhan memberikan kepercayaan kepada laki-laki menjadi wakil Allah dalam dunia ini. Untuk menggantikan, untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi keluarga. Maka keluarga, seorang suami yang tidak takut akan Tuhan, maka menjadi keluarga yang kacau balau. Jadi yang pertama, alasan mengapa Kristus disebut sebagai kepala keluarga, karena dia adalah pemilik daripada keluarga itu. Karena dialah yang menciptakan keluarga itu. Dan dialah Tuhan atas keluarga itu. Dan dia adalah juru selamat atas
keluarga kita. Kecuali kalau kita memang tidak percaya Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Dia yang menciptakan keluarga kita. Nah, baru kita, wah bukan, saya menjadi Tuhan atas keluarga saya. Nah, itu beda ya. Alasannya kedua, mengapa Kristus disebut sebagai kepala keluarga? Karena hanya Kristuslah yang mampu menyempurnakan segala kekurangan dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, suami dan istri memiliki latar belakang yang berbeda dan dipersatukan oleh Tuhan. Dan memiliki banyak kekurangan. Baik dalam segi budaya, dalam segi bahasa, dalam segi pendidikan dan sebagainya, hobi, memiliki perbedaan yang luar biasa, karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, kemauan yang berbeda-beda. Maka ketika bersatu di dalam keluarga, jujur, tidak mudah. Yang satu maunya kopi pahit, satunya maunya kopi manis. Mau bagaimana? Yang satunya suka yang pedas, satunya nggak suka yang pedas. Kalau tidak ada saling pengertian, maka akan jadi kacau. Kalau saling mempertahankan ego, maka akan jadi kacau. Yang satunya dulu baik-baik diam-diam, baik cool banget. Yang satunya cerewet. Yang akhirnya ini mempertemukan dua pribadi yang sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu, kalau ada Kristus di dalam rumah tangga, Dialah yang menyempurnakan keluarga itu. Dalam segala kekurangannya, kelemahannya. Jika suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, mereka menempatkan Kristus di dalam rumah tangga mereka, maka saya yakin dan percaya, sekalipun banyak kelemahan, keterbatasan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyempurnakan. Sekalipun kita melihat, wah keluarganya baik ya, keluarganya bagus ya, wah keluarganya, kok luar biasa ya keluargamu ya. Keluargamu gak pernah ada masalahnya, saling cocok satu dengan yang lain. Itu karena kita melihat, waktu kita datang ke rumahnya kita lihat baik. Dan mereka juga tampil baik di depan kita. Gak mungkin berantem. Coba kalau kita sudah tinggalkan. Kalau kita tinggal, udah deh, gak usah lama-lama, misalnya tinggal aja di rumah itu 1 minggu. Pasti akan tahu bagaimana keluarga itu sebenarnya. Jadi jangan kita sibuk dengan membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Tuhan memberikan masing-masing pada kita itu pergumulannya masing-masing, punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan kita juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Dan Tuhan juga punya tujuan yang berbeda-beda bagi masing-masing keluarga kita. Jadi jangan sibuk untuk membandingkan diri, tapi sibuklah bagaimana mencari kehendak Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, ini penting. Ketika seorang anak dalam rumah tangga juga, kalau dia melihat punya teladan yang baik dari keluarganya, ayah dan ibunya, pasti dia juga akan menirukan. Dia juga tidak sembarang milih jurusan ini, itu, dan sebagainya. Dia juga tidak sembarangan hidup seperti ini, seperti itu. Dia hanya bisa melihat model daripada ayah dan ibunya sendiri. Dia tidak meniru siapa-siapa. Tetapi kalau di dalam rumah tangganya dia tidak memiliki teladan, mau bagaimana? Ya kan ya, kita sering sekali menyalahkan anak-anak kita. Kita sering menyalahkan, kamu ini bodoh, kamu ini kenapa sih? Kamu harus taat sama ini. Tetapi kita tidak bisa memberikan teladan. Kita tidak bisa menyatakan bahwa ada Kristus dalam keluarga kita. Nah ini penting untuk kita sebagai keluarga Kristen. Kepala merupakan tujuan yang ke arahnya kita menunjukkan pertumbuhan. Dan Kristus yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan itu. Bagi keluarga kita, tadi kita percaya bahwa keluarga kita tidak sempurna, banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya. Maka hanya Kristus yang bisa memungkinkan ada pertumbuhan itu. Ketika kita menempatkan Kristus sebagai kepala rumah tangga kita, maka yakin dan percaya, keluarga akan bisa diberkati. Keluarga dalam segala kekurangannya pasti akan dipimpin oleh Tuhan. Pasti akan ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah setiap kita menjalankan perannya masing-masing. Sebagai istri,
harus benar-benar tunduk kepada suami sebagai seorang kepala seperti kepada Tuhan. Dan suami juga harus benar-benar mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ya, dan memberikan nyawanya bagi jemaatnya, bagi orang percaya. Maka tanggung jawab ini besar dan berat, Bapak Ibu, sebagai seorang suami. Dan kita harus menempatkan Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga kita. Ketika Kristus yang ditinggikan dalam rumah tangga kita, yang kita percaya, orang juga melihat akan hal itu dan kita akan menjadi dampak. Kita akan menjadi berkat bagi jemaat yang lain, bagi sekitar kita, bagi lingkungan kita, di komunitas kita, di tempat pekerjaan kita. Jadi jangan sibuk dengan menghias apa yang di luar, sehingga orang melihat jijik dan melihat kemunafikan kita. Marilah kita memperbaiki keluarga kita. Kita menempatkan Kristus sebagai pemilik keluarga kita dan kita mau taat kepadanya. Masing-masing punya kelemahan. Jangan menuntut satu dengan yang lain bahwa aku menikah supaya aku bisa bahagia dengan dia. Enggak. Masing-masing harus mencari kebahagiaannya dan itu hanya di dalam Tuhan. Sehingga ketika sudah dipersatukan Tuhan dalam keluarga, tidak lagi menuntut satu dengan yang lain. Kenapa suamiku tidak membahagiakan aku? Enggak, kebahagiaan bukan dari suamimu, tetapi dari Tuhan. Demikian juga dengan suami, dan menuntut istri. Wah, kenapa istriku tidak melengkapi kebahagiaanku? Enggak, bukan istrimu yang melengkapi, tetapi Kristus. Kalau sama-sama memiliki pengertian ini, maka masing-masing pribadi sudah mendapat kebahagiaannya demi kebahagiaan pasangannya. Dia sudah mendapatkan dulu kesenangan itu, sukacita itu, kebahagiaan itu dalam Tuhan. Maka dia bisa bagikan bagi pasangan. Bukan menuntut dari pasangan, tetapi kita sudah mendapatkannya dalam Tuhan. Dan hanya Kristuslah yang ditinggikan ketika kita mau tunduk di bawah otoritasnya. Mari kita berdoa. Bila Tuhan yang menjadi kepala atas rumah tangga kami, maka kami percaya keluarga kami menjadi keluarga yang berdampak. Keluarga yang diberkati, keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Namun kami sadar betul Tuhan, kami memiliki banyak kelemahan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan. Jadilah kepala atas rumah tangga kami, dan biarlah damai sejahtera memenuhi seluruh isi keluarga kami. Hamba-Mu sudah berhenti dalam berbicara menyampaikan firman Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus berbicara di hati kami dan memberikan kami pemahaman lebih dalam lagi. Dan lebih lagi Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada liturgos. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita diberikan prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berkenan sekali lagi tentang keluarga kita, bagaimana kita menghadirkan Kristus sebagai kepala dan masing-masing keluarga melakukan perannya secara benar menurut terang firman Tuhan. Kita bersyukur karena meskipun di dalam suasana pandemik hari-hari ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap di dalam anugerah dan segala kecukupan yang Tuhan karuniakan. Karena itu biarlah kita mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar atau khotbah yang kita terima pada pagi ini, sambil kita menyiapkan persembahan kita yang mungkin Bapak Ibu Saudara akan mengumpulkannya lewat amplop, atau mungkin Saudara akan tergerak hatinya untuk memberikan persembahan melalui transfer, bisa memberikannya melalui kas gereja,
dengan rekening BCA 21420001811 atas nama Bapak Edi Lemena Amsalgi atau A. Mari dengan syukur kita akan menaikkan pujian, mengaminkan khotbah yang kita terima. Keluargaku adalah surgaku, aku dan seisi rumahku. Kita naikkan pujian ini. Bersama-sama menaikkan doa syafaat dan membawa persembahan kita. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami sebagai mempelai perempuan Kristus. Engkau mengasihi kami bahkan menjadikan kami anak-anak keluarga kerajaan Allah. Dan Engkau menempatkan kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pasangan kami, di tengah-tengah orang tua kami, baik kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Kami mengucap syukur karena Tuhan hadir memimpin rumah tangga kami, memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Karena itu Bapa di surga, kami menghitung-hitung kebaikan Tuhan. Kami tergerak hati dengan tulus dan sukacita menyisihkan bagi pekerjaan Tuhan supaya terus ada tersedia perbendaharaan di rumah Tuhan, tersedia kesinambungan pelayanan melalui persembahan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu atas rumah tangga, berkat-Mu atas usaha pekerjaan kami. Karena itu Bapa di surga, kami pada pagi hari ini juga sekaligus mohonkan kasih karunia Tuhan bagi saudara kami yang secara khusus menghadapi kesulitan di dalam pekerjaan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan menolong di dalam kami menyesuaikan diri di dalam situasi yang baru. Baik itu karena pekerjaan, baik itu oleh karena kesulitan-kesulitan
untuk memulai ibadah di gedung gereja, memulai seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan antara komisi demi komisi maupun juga kegiatan proses belajar mengajar dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan beri kami hikmat, kami menyiapkan diri dalam masa-masa ke depan ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga pada pagi hari ini berdoa sekali lagi mohonkan berkat-Mu bagi upaya penanganan COVID-19 dan usaha-usaha penyembuhan, usaha-usaha tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkati pemerintah kami, baik dari pusat sampai daerah. Berkati saudara kami yang bertugas di garda depan, baik sebagai para pelayan medis, dokter, para medis di rumah sakit, di puskesmas, di tempat-tempat karantina. Tuhan urapi dan beri perlindungan, kekuatan dan belas kasihan-Mu. Meskipun ya Tuhan kami tahu ada banyak penurunan kasus COVID, tetapi di beberapa tempat ada peningkatan. Karena itu Bapa tolong kami, sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi tolong setiap kami sehingga terus ada peningkatan kewaspadaan, ada peningkatan kehidupan yang semakin hari semakin sehat. Tuhan tolong di dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tuhan berkati kota Sidoarjo dan sekitarnya. Tuhan berkati pemimpin daerah. Tuhan berkati upaya-upaya terus meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pada akhirnya kami serahkan setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pekerjaan dan pendidikan kami. Berkat-Mu atas rumah tangga, berkat-Mu atas kesehatan tiap-tiap kami. Berdoa secara khusus bagi proses pengobatan bagi Bapak Harmadi. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberikan jamahan dan mujizat kesembuhan baginya. Demikian saudara-saudara kami yang lain dalam masa-masa pemulihan sakit penyakit, Tuhan juga tolong. Yang lanjut usia, Tuhan juga berikan terus daya tahan tubuh yang baik, kekuatan dan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa kami, karena kami semua berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan beberapa hal penting yang akan disampaikan oleh PTHM bagi kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Beberapa warta yang perlu kami sampaikan untuk kita pada ibadah Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, pelayan mimbar, tim multimedia, pemusik, dan jemaat yang telah ambil bagian di dalam persiapan dan persembahan ibadah buat kita semua. Yang kedua, selama kita melaksanakan ibadah di rumah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam amplop untuk dibawa ke gereja saat kita beribadah di gereja bersama, atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahannya dengan menyerahkan kepada hamba Tuhan kita, baik itu Pendeta Mia maupun Lesusuar di Pastori 2, Pondok Mutiara, Blok BQ nomor 7. Atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahannya dengan cara transfer ke rekening kas gereja dengan nomor rekening yang tertera di warta dan memberikan keterangan inisial maupun peruntukannya. Seperti yang kita ketahui, gereja kita memiliki beberapa pos kas, yaitu mengenai kas umum untuk operasional gereja kita, kas misi untuk pelayanan misi gereja kita, dan kas diakonia untuk pelayanan, baik itu sukacita maupun kedukaan bagi jemaat kita, serta kas sarpras untuk mendukung permajaan dan perbaikan
sarana dan prasarana gereja kita. Selanjutnya, kembali gereja itu memandang perlu dan masih membuka kesempatan bagi setiap jemaat yang rindu untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita, khususnya di lingkungan GKT, dalam bentuk sembako, yang mana sembako dapat dibawa dan dikumpulkan ke gereja dengan menghubungi pendeta Mia. Warta yang keempat, bantuan buat jemaat kita Bapak Harmadi yang saat ini sedang sakit kanker. Untuk hal ini maka gereja dalam hal ini hamba Tuhan dan PHTM memfasilitasi bantuan dana yang sekiranya Bapak Ibu berkenan memberikannya dapat Bapak Ibu persembahkan dengan yang pertama-tama dengan cara satu, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan bantuan kepada keluarga Bapak Harmadi. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memberikan dalam bentuk amplop yang dititipkan atau diserahkan kepada hamba Tuhan kita, Pendeta Mia dan maupun Pendeta Suar, Evangelis Suar. Yang ketiga, dengan cara transfer ke rekening kas gereja dengan diberikan keterangan inisial dan bantuannya, keterangannya cukup singkat saja, bantuan untuk Bapak Harmadi. Hal ini kami butuhkan agar kami dapat mengalokasinya dengan cepat dan tepat serta menyerahkannya kepada keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat yang telah ambil bagian, baik itu di dalam bantuan sembako dan bantuan kepada Bapak Harmadi, yang mana sembako sudah kita lakukan pada bulan lalu dan juga akan kita lanjutkan dan kita rencanakan untuk kita jalankan pada minggu depan. Serta bantuan juga kepada Bapak Harmadi sudah kami serahkan kepada keluarga. Terima kasih untuk hal ini semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang terakhir, kami menghimbau kepada setiap kita untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, selalu sering cuci tangan, serta menggunakan masker jika berada atau bepergian di luar rumah. Kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kita. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah dan memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian doksologi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengundang jemaat berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saya bacakan Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Arahkan hati kita kepada Allah, sumber segala berkat. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
kekuatan kuat kuasa dari Roh Kudus dilimpahkan atas kehidupan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kiranya berkat Allah Tritunggal senantiasa tercurah, menggairahkan rumah tangga saudara, memberkati kehidupan keluarga, memberkati usaha pekerjaan, pendidikan, dan seantero hidup saudara, mulai hari ini dan seterusnya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.